dekat Tuhan. Di dalam segala kondisi apapun, di tengah badai kehidupan kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Kami tetap mau mengikuti, kami tetap mau mengandalkan Tuhan. Pembekal Allah yang luar biasa. Terima kasih. Biar kami boleh mengingat semua Itulah yang kau beri.
untuk menjadi penyembah. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya. Bawa kami Tuhan untuk jadi penyembahmu, untuk jadi penyembahmu.
yang berkenan selalu mengiring Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Orang Gembala, ku lepas semua hakku untuk mengenal setiap kehendak-Mu. Terima kasih Pak. Kami ada saat ini, kami mempersiapkan diri kami mempersiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman. Roh Kudus ambil alih. Roh Kudus nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam kami semua. Engkau ada di tengah-tengah kami. Kau jamah kami. Kau lawat kami semua. Haleluya. Glory bagi-Mu. Glory bagi-Mu. Mari kita siapkan hati kita, mau menyembah Dia, mau mengagungkan Dia, mau meninggikan Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya. Oh, glory bagi-Mu. Kau layak jadi, Kau layak mulia. Kami menyembah Kau, kami memuliakan nama-Mu, sebab nama-Mu besar, nama-Mu dahsyat, nama-Mu luar biasa. Haleluya. Glory bagi-Mu. Terima kasih pada siang hari pagi hari ini kembali kami ada dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur, beribu-ribu ucapan syukur kami naikkan hadapan Engkau. Yesus Tuhan yang layak dipuji, disembah, ditinggikan.
muliakan Tuhan. Mari Tuhan ambil alih dan berkati kami semua pada pagi hari ini. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau siapkan hati kami, berikan kami hati seorang murid, berikan kami telinga seorang murid yang mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran itu menjadi rema dan remata bagi kami, menjadi firman yang hidup di dalam kami, yang mengubah kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan segala intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga yang datang mau mengganggu kami dengan berbagai macam cara dan alasannya, kami tolak, kami patah, kami hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Segala tekanan apapun juga kami hancurkan, segala kekuatannya di dalam nama Yesus. Bebaskan roh kami di dalam nama Yesus Tuhan. Kuasai pikiran hati kami, alam sadar bawah sadar Tuhan, pikiran kami yang mengembara ke alam dunia ini. Mari Tuhan Engkau taklukkan di dalam darah Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat di tengah-tengah kami, di dalam nama Yesus. Kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini, mari Bapak berkati dan urapi kami, pakai kami dengan ajaib, dengan heran, dengan dahsyat dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapak, jadikan hamba juru bicara Allah yang cakap di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ketika hamba berdiri di tempat ini untuk berbicara kebenaran-Mu, Engkau Allah yang berbicara bagi kami semua Tuhan. Engkau tahu setiap kebutuhan kami, Engkau tahu apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Mari Tuhan, Engkau berikan kami kekuatan baru, Engkau berikan kami semangat baru, kami boleh berdiri kuat di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam, silakan duduk kembali. Haleluya. Ya, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal 3. Kitab Amsal pasal 3 ayat 34. Amsal pasal 3 ayat 34. Ya, saya akan bacakan. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh, tetapi orang yang rendah hati dikasihinya. Sekali lagi, apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh, tetapi orang yang rendah hati dikasihinya. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan. Saya akan bacakan dalam versi yang berbeda dari firman Allah yang hidup. Di situ dikatakan ayat 34, Tuhan mengejek para pengejek, tetapi menolong orang yang rendah hati. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, apa itu pencemooh? Cemooh, ada yang tahu? Ada yang tahu? Cemooh. Kalau saya lihat dalam kamus bahasa Indonesia, pencemooh itu yang mengejek, yang mengolok-olok, ya. Di kamus bahasa Indonesia, di situ dikatakan pencemooh, dikatakan ya,
Pencemooh itu adalah orang yang melakukan cemooh, ya. Di situ dikatakan ejekan, hinaan, olokan, dengan berbagai macam hal. Nah, kita tidak mau menjadi pencemooh, tetapi kita anak-anak Tuhan, kita dipanggil oleh Tuhan keluar dari kondisi-kondisi yang demikian, sehingga kita menjadi orang-orang yang luar biasa, ya, orang-orang yang memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, di sini dikatakan orang-orang yang melakukan hal yang demikian, apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh. Berarti kalau orang yang hidup duduk bersama dengan pencemooh, walaupun kita tidak pernah melakukan hal yang demikian, kita ada dalam kumpulan itu, kita akan menjadi sama seperti mereka, ya. Dimana kita berkumpul dengan orang yang suka gosip, kita akan menjadi orang yang bergosip. Kita kumpul dengan orang yang sakit hati, kita pun akan menjadi orang-orang yang sakit hati. Nah, demikian juga dengan pencemooh. Tuhan tidak mau kita menjadi orang-orang yang suka mencemooh, tetapi Tuhan mau supaya apa? Kita memuliakan Tuhan. Nah, oleh sebab itu sikap kita itu pun salah di hadapan Tuhan, ya. Pencemooh itu salah di hadapan Tuhan, mengejek, mengolok, menghina. Nah, itu salah di hadapan Tuhan, dan Tuhan gak suka. Nah, kalau Tuhan gak suka, kita aja yang mendengar hinaan itu gak suka, Tuhan lagi gak suka, lebih gak suka. Nah, oleh sebab itu Tuhan mau supaya kita keluar dari kondisi-kondisi seperti itu. Kalau ada yang mulai menghina, mulai mencemooh begitu, mari kita singkirkan dari sana. Karena kita tidak mau ikut-ikutan sama seperti itu. Dalam Mazmur 40 ayat 4, di situ dikatakan, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Kita bukan orang-orang yang menyimpang kepada kebohongan, tetapi kita adalah anak-anak Tuhan yang telah dipanggil keluar dari kehidupan kita yang lama. Mungkin dulu kita ada di sana, kita suka maki, kita suka ngomong yang kurang sopan. Nah, dulu kita ada di sana, tetapi ketika kita mengenal Yesus, kita sudah dibawa keluar, ya. Kita sudah menjadi baru. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, kehidupan yang baru ini yang harus kita pelihara, kita jaga, ya. Salah satunya yang harus kita jaga dari apa? Cemooh, ya. Mengejek, mengolok, menghina teman kita, saudara kita. Nah, Tuhan gak suka kita bikin begitu, ya. Dia adalah biji mata Tuhan, kita juga adalah biji mata Tuhan. Berarti apa? Ketika kita mengejek dia, kita mengejek Tuhan. Amin, amin. Kita dijadikan serupa dan segambar dengan Tuhan sendiri. Kalau kita dijadikan serupa dan segambar dengan Tuhan, berarti apa? Ketika kita mengejek, kita menghina saudara kita, berarti kita menghina Tuhan. Salah nggak? Salah. Nah, ini yang harus kita perbaiki, supaya apa? Kita tidak terlanjur, kita tidak kembali kepada kondisi-kondisi seperti itu. Kalau kita di Kupang itu punya kebiasaan nyapa aja udah dengan kata-kata yang kurang pantas, dengan kata-kata makian. Itu di daerah Kupang, di Ambon, di Papua pun demikian, udah biasa. Tetapi anak Tuhan tidak mengenal hal yang demikian. Amin. Nah, oleh sebab itu mari perhatikan di sini dikatakan
Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh. Orang-orang yang angkuh berarti apa? Orang-orang yang memandang rendah, orang-orang yang menghina, orang-orang yang mengejek. Ini orang-orang yang angkuh. Kita tidak dipanggil menjadi orang-orang yang angkuh, tetapi kita dipanggil menjadi anak Tuhan yang luar biasa, yang sopan, yang tahu untuk hormati orang yang lebih tua. Amin. Haleluya. Nah, di sini dikatakan atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Berarti apa? Menyimpang kepada kebohongan aja udah tidak boleh. Kita bukan demikian. Kita semua adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Amin. Nah, kita lihat lagi. Coba kita lihat dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 21. Inilah firman yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia. Anak darah yaitu putri Sion telah menghina engkau, telah mengolok-olokkan engkau, dan putri Yerusalem telah geleng-geleng kepala di belakangmu. Nah, yang geleng-geleng kepala di belakang, bukan di depan. Berarti itu apa? Bahasa tubuh kita pun kita telah menghina saudara kita. Kita geleng-geleng kepala. Nah, ini Tuhan gak suka. Itu aja salah di hadapan Tuhan. Ya, salah di hadapan Tuhan. Geleng-geleng kepala. Nah, ya kita bilang aduh, geleng-geleng kepala. Itu aja udah salah di hadapan Tuhan. Ya, berarti apa? Tuhan mau kita hidup benar di hadapan Tuhan. Apalagi kita yang hidup untuk mempersiapkan diri kita bagi kedatangan Tuhan, itu gak main-main. Amin. Gak main-main. Ada harga yang harus kita bayar mahal dalam hal ini. Penantian kita mulai hidup, kita jaga hidup benar di hadapan Tuhan, itu gak main-main. Mahal harganya. Nah, oleh sebab itu, kalau kita perhatikan baik-baik, hal yang sepele kita anggap bahwa ya, kita mulai menggeleng-geleng kepala. Berarti apa? Kita sudah menganggap rendah saudara kita. Kita menganggap rendah teman kita. Kita menganggap rendah ciptaan Tuhan. Nah, Tuhan tidak suka kita melakukan hal yang demikian. Tetapi Tuhan mau supaya kita lihat, saling mendukung satu dengan yang lain, saling mengingatkan satu dengan yang lain, terus kita melangkah maju bersama dengan Tuhan. Ya, melangkah maju bersama dengan Tuhan. Nah, itu yang Tuhan mau. Di sini kalau dikatakan bahwa apa? Nah, anak darah yaitu putri Sion telah menghina engkau, mengolok-olokkan engkau, dan putri Yerusalem telah geleng-geleng kepala di belakangmu. Yang menghina, mengolok-olok, terus geleng-geleng kepala. Nah, ini yang terjadi. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita kalau ada hal-hal yang kita kerjakan, hal yang demikian, yang sering kita buat demikian, mari kita stop itu, kita bertobat, kita tinggalkan itu. Dan kalau dia salah, kita tegur, kita panggil dia, kita ngomong baik-baik dengan dia, sehingga dia tahu kesalahannya, bahwa dia salah. Itu lebih baik daripada kita mulai di luar sana, kita mulai geleng-geleng kepala sendiri. Nah, nanti orang bilang kita yang gila. Amin. Ya, kita yang gila kalau geleng-geleng kepala sendiri. Biasanya yang itu terdapat di mana? Orang-orang geleng-geleng kepala biasanya terdapat di mana? Yang biasa malam-malam gak tidur, yang ada di klub malam. Nah, itu ya mereka kerjakan di sana. Tetapi yang firman Tuhan katakan pada pagi hari ini memperingati kita supaya apa? Kita tidak memandang rendah saudara kita. Kita tidak menghina mereka, kita tidak mengejek mereka, tetapi kita
Tuhan mau supaya kita menghormati mereka, kita hargai mereka, kita dukung mereka untuk keluar dari kondisi-kondisi yang hal yang demikian. Nah, ini yang Tuhan ajarkan pada kita supaya hari-hari ini kita melihat bahwa hal-hal yang luar biasa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Berarti kalau kita lihat begini, sebagai anak Tuhan, hidupnya harus benar di hadapan Tuhan, harus kudus di hadapan Tuhan. Dan ini berat, gak gampang, ya, gak gampang. Tapi dari hari ke hari kita belajar. Bukan kita hidup sudah benar, belum tentu kita hidup benar, tapi Tuhan mau kita hidup, kita belajar untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Mulai maju. Kalau kita salah, kita bangkit lagi. Kita salah, kita jatuh, kita bangkit lagi. Nah, itu yang Tuhan mau supaya apa? Kita benar-benar berjalan bersama dengan Tuhan. Ya. Coba kita lihat dalam Mazmur 18 mulai ayat 25 sampai 27. Terhadap orang yang setia engkau berlaku setia, terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela, terhadap orang yang suci engkau berlaku suci, tetapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Karena engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas, tetapi orang yang memandang dengan congkak kau rendahkan. Orang yang memandang dengan congkak Tuhan akan rendahkan. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik, kita hidup hari-hari ini harus belajar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya, kita udah jadi anak Tuhan sekian lama, kita udah jadi kesukaan Tuhan sekian lama. Berarti apa? Tetap kita melangkah bersama dengan Tuhan untuk mempersiapkan diri kita bagi kedatangan Tuhan. Dan ini tidak mudah, ya, ini tidak mudah. Saya bilang tidak mudah, tetapi tetap kita harus terus berjuang untuk apa? Untuk mengalahkan diri kita sendiri. Ya, untuk mengalahkan diri kita sendiri. Kita sesungguhnya sama, karena dosa sudah berkuasa atas kita. Kita menjadi orang-orang yang berontak, ya, dilahirkan seperti itu. Karena apa? Dilahirkan dalam dosa. Tetapi ketika kita sudah percaya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah berpindah dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, oleh sebab itu, ketika kita sudah ada dalam terangnya yang ajaib, kita hari demi hari kita belajar dan terus belajar. Untuk apa? Untuk mencapai target yang Tuhan inginkan, yaitu menjadi sama seperti Kristus. Nah, ini yang tidak gampang, tetapi itu harus kita lakukan, itu harus kita kerjakan dalam hidup kita untuk menjadi sama seperti Kristus. Jadi dari hari ke hari, nah, kalau ada hal-hal yang demikian, langsung kita bereskan di hadapan Tuhan. Ada pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan, langsung kita sadar dan kita bereskan di hadapan Tuhan, sehingga apa? Tidak berlarut-larut dan membuat kita menjadi murtad dan mundur daripada Tuhan. Tetapi ketika kita mengalami hal itu, langsung kita datang sama Tuhan. Tuhan, ini ya, ampuni ya, bebaskan. Nah, Tuhan akan bebaskan kita. Kita akan mengalami kelegaan, sukacita Tuhan akan kembali dalam hidup kita, memenuhi dalam hati kita. Nah, ini yang harus kita kerjakan. Nah, tandanya kalau ada sukacita dalam hati kita,
Kalau mulai tidak ada sukacita dalam hati kita, berarti ada sesuatu yang tidak beres dengan kita. Nah, segera kita bereskan itu di hadapan Tuhan, sehingga kita bebas daripada hukuman. Ya, kita terbebas daripada hukuman. Nah, oleh sebab itu, kalau kita perhatikan baik-baik terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia, Tuhan berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belah-belit. Terus, karena engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas, tetapi orang yang memandang dengan congkak kau rendahkan. Nah, yang memandang rendah, yang memandang hina, berarti apa? Tuhan akan rendahkan. Ya, Tuhan akan rendahkan. Nah, kalau Tuhan yang rendahkan, berarti apa? Hidup kita berantakan, hidup kita hancur-hancur. Nah, Tuhan gak mau hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan tidak memanggil kita untuk hidup sama seperti itu, tetapi Tuhan melatih kita. Ya, kita dilatih hari demi hari. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, apa yang terjadi dengan mereka? Mereka bukan serdadu, mereka bukan tentara, mereka bukan para pahlawan yang gagah perkasa, tapi mereka apa? Petani dan peternak. Mereka keluar, ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka didesak, dikejar. Ketika mereka lihat di depan hanya ada laut, di kiri mereka, kanan mereka hanya ada gunung, tetapi musuh semakin dekat. Apa yang terjadi dengan mereka? Mereka pada ketakutan dan mulai bersungut-sungut, mulai berteriak. Ya, Tuhan tidak suka kita bersungut-sungut. Tuhan tidak suka kita mulai ini dengan Tuhan. Tetapi Tuhan mau supaya kita percaya dengan Tuhan. Kalau Tuhan yang membawa keluar, nah, Dia melatih mereka di sana. Dia memilih bangsa itu, memilih dari antara mereka untuk berperang. Tuhan memilih mereka. Tuhan yang memberikan apa? Mereka kekuatan. Tuhan yang memberikan mereka kemampuan. Bapak Ibu bayangkan, ini baju yang mereka pakai, jubah yang mereka pakai, itu pun tidak hancur di badan. Padahal kena keringat, berjalan berhari-hari, cuci, habis itu pakai lagi, terus begitu selama 40 tahun, itu pakaian tidak rusak, alas kaki pun tidak rusak. Berarti apa? Mereka semua dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan melatih mereka, tetapi mereka sudah begitu melihat banyak hal terjadi di sana, tetapi mereka tetap tidak percaya sama Tuhan. Karena apa? Mereka masih membawa sisa-sisa Mesir dalam hati mereka. Mereka masih melihat kembali ke belakang. Mereka masih melihat membanggakan Mesir di dalam hidup mereka. Nah, ini yang terjadi, dan Tuhan tidak suka dengan hal yang demikian. Mereka dilatih untuk menjadi apa? Tentara yang gagah perkasa, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Nah, itu terjadi kepada umat pilihan Tuhan. Nah, kalau kita kembali pada firman Tuhan tadi, di situ dikatakan karena engkau yang menyelamatkan bangsa yang tertindas, tetapi orang yang memandang dengan congkak kau rendahkan. Nah, Tuhan akan rendahkan kita kalau kita mulai memandang rendah dengan congkak. Nah, ini yang terjadi. Oleh sebab itu, mari hari-hari ini kita mau belajar semakin dalam lagi dan semakin dalam lagi, sehingga apa? Semua hal-hal yang demikian kita singkirkan. Karena apa? Sepanjang 1 bulan ini kita akan belajar tidak memandang rendah. Amin. Tidak memandang rendah.
terhadap saudara kita, terhadap rekan kita, terhadap siapapun. Kita tidak memandang rendah. Kalau memang dia tidak mampu, mari kita bantu dia untuk dia mampu, untuk bisa menyelesaikan segala sesuatu. Ya, jadi itu yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Coba kita lihat dalam Yakobus dulu. Di situ dikatakan Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Kenapa? Kita sudah dipanggil keluar, ya. Kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita itu lebih besar, ya, lebih luar biasa. Nah, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Dan Tuhan mengasihi orang yang rendah hati, orang yang tahu menghormati, orang yang tahu menghargai satu dengan yang lain. Nah, ini Tuhan mau supaya kita belajar, kita ada dalam satu komunitas dan kita mau belajar saling mendukung satu dengan yang lain, sehingga kita saling maju, sama-sama kita maju. Amin. Haleluya. Ya, kita lihat satu ayat lagi dalam 1 Petrus 5 ayat 5. Di situ tetap dikatakan, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang-orang yang rendah hati. Tuhan mengasihi orang-orang yang rendah hati. Tuhan menentang orang yang congkak. Nah, di sini dia Tuhan mengajar, firman Tuhan mengajarkan kita untuk apa? Hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Nah, ini yang tadi saya katakan, bahwa kita menghormati siapapun dia yang lebih tua, kita menghormati, kita menghargai. Amin. Nah, dimanapun kita berada, tetap Tuhan mau kita menghormati mereka. Apalagi yang punya orang tua, mari jangan kita biarkan, tetap kita urus dengan baik. Tuhan mau kita urus dengan baik. Amin. Kita urus dengan baik. Karena apa? Kita masih kecil pun kita diurus dengan baik. Orang tua nggak makan, tapi anak mesti makan, iya kan? Maupun kondisi susah kayak apapun, orang tua nggak makan, yang penting anak mesti makan. Itu yang dikerjakan. Sesulit-sulit apapun, anak yang diutamakan. Nah, ketika kita, orang tua kita sudah berumur, nah ini yang harus kita perhatikan. Gak bisa kita biarkan, gak bisa kita tinggalkan begitu aja, gak boleh. Tetapi harus kita perhatikan. Nah, ini yang harus terjadi. Ya, demikian juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang-orang yang rendah hati. Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengasihi orang-orang yang rendah hati. Orang yang menghormati, Tuhan mengasihi. Orang yang penuh dengan kasih, Tuhan mengasihi kita. Oleh sebab itu, belajar untuk mengasihi itu
belajar untuk merelakan itu luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena apa? Tidak semua orang bisa merelakan. Merelakan hati kita untuk kita di ini pun tetap kita lihat, oh ternyata di orang tua, ya kita hormat dia. Nah itu yang harus terjadi. Itu yang harus terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita perhatikan baik-baik, rendah hati kepada mereka, kita perhatikan mereka, kita dukung mereka, ya, perhatikan mereka, sehingga kalau di rumah kita lihat papa besok itu umur berapa? 77 apa 76? 77. Nah, tetap kita harus memperhatikan dia. Gak mungkin kita biarkan dia waktu dia masih kuat dia memperhatikan kita, tetapi ketika dia sudah lemah kita tetap harus memperhatikan. Dan hari-hari ini ya dia di rumah seperti yang dilihat kemarin, ya begitu. Masih bukan bapak nggak bisa jalan, bisa, dia bisa jalan, bukan nggak bisa, tapi yang nggak mau. Nah begitu mau dipotong kuku aja sakit, belum disentuh dia udah sakit, karena yang kena di memorinya waktu stroke itu. Nah itu yang terjadi, padahal belum dia papain, belum dipegang tadi udah terlihat sakit. Nah itu yang terjadi. Oleh sebab itu gara-gara kemarin kakinya yang bengkak itu. Nah dan dia nggak tahan sakitnya pada bulan Desember kemarin itu. Desember, Januari. Nah, Desember, Januari. Nah itu sakit, benar-benar sakit. Nah, kita urus dengan baik. Nah begitu pun yang seharusnya terjadi. Kita sebagai anak yang mesti memperhatikan dia. Di hari-hari tua dia sudah lemah, semakin lemah, kita nggak mungkin biarkan dia. Ya itu yang terjadi. Jadi kita tetap doakan sehingga dia tetap kuat, dia tetap semangat, dan makannya juga luar biasa. Ya, jadi makannya cuma ikan, terus kita ganti-ganti makanannya. Kalau hari ini salmon, besok ada yang lain, ada sup dan segala macam. Nah kalau maunya dia setiap hari salmon, harganya lumayan, ya harganya lumayan, satu porsi 200.000 kan lumayan, dengan ongkos kirim dan segala macam 200.000. Nyampe di rumah tinggal dinikmati, padahal ikan hanya sepotong doang 200.000. Nah itu yang terjadi. Ya tetap kita perhatikan kondisi orang tua kita tidak biarkan dia untuk karena apa, dia tidak mampu untuk bisa ini dirinya sendiri, tapi mesti kita bantu, kita dukung, kita urus dengan baik. Amin. Haleluya. Nah itu yang terjadi. Jadi kalau kita perhatikan di sini, apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh, tetapi orang yang rendah hati dikasihinya. Saya lihat kembali firman Allah yang hidup. Di situ dikatakan, ya, Tuhan mengejek para pengejek, tetapi tetapi menolong orang yang rendah hati. Jadi Tuhan mengejek orang yang Tuhan mengejek para pengejek, tetapi menolong orang yang rendah hati. Ayat 35, orang yang bijaksana dihormati, sedangkan orang bebal dipermalukan. Ya, orang yang bijaksana dihormati, tetapi orang bebal dipermalukan.
Nah, kalau ayat dalam terjemahan yang baru ayat 35, orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Ya, tapi yang di firman Allah yang hidup bilang begini, orang yang bijaksana dihormati, sedangkan orang bebal dipermalukan. Ya, jadi itu yang terjadi. Tuhan mau kita tidak jadi pencemooh, ya, tidak mencemooh, dan juga kita tidak jadi pencemooh, ya, yang memandang rendah, yang memandang hina satu dengan yang lain. Tetapi kalau ada yang kurang, mari kita dukung, kita bantu. Apa yang bisa kita bantu, mari kita bantu. Sehingga apa? Kita tidak menghina dia karena dia punya kekurangan. Kita tidak menghina, kita tidak mengolok dia karena dia punya keterbatasan, tetapi kita mendukung dia. Amin. Amin Bapak Ibu. Kita mau belajar, kita belajar hari ini untuk menghormati, untuk menghargai siapapun dia, baik itu orang tua kita, baik itu orang-orang yang lebih tua dari kita. Mari kita dukung. Sehingga itu yang Tuhan mau untuk apa? Untuk kita kerjakan dalam hidup ini, mempersiapkan diri kita bagi kedatangan Tuhan. Dan itu tidak semua orang yang punya hati yang demikian. Tetapi kalau anak-anak Tuhan, saya percaya, karena kita sudah dipanggil keluar untuk tidak melakukan hal yang demikian, tetapi kita ada bersama dengan Tuhan yang hatinya penuh dengan kasih Tuhan. Amin. Hati kita penuh dengan kasih Tuhan. Mari katakan kiri kanan, hati kamu penuh dengan kasih Tuhan. Haleluya. Oke, mari. Haleluya. Saya akan bacakan sekali lagi. Orang yang bijak akan mau ayat 34. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh, tetapi orang yang rendah hati dikasihinya. Haleluya. Mari tutup Alkitab kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang dahsyat. Engkau tidak memandang rendah kami, Engkau tidak memandang hina terhadap kami Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Tapi Engkau melihat kami Tuhan, ketika kami salah, Engkau membawa kami keluar dari kesalahan kami Tuhan. Engkau memberikan Kristus bagi kami Tuhan, untuk menebus segala dosa kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Demikian pun Tuhan, kami semua yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah, mari Tuhan Engkau ajar kami untuk menghormati satu dengan yang lain. Kita tidak menjadi pencemooh, kita tidak menjadi orang-orang yang suka mengejek, suka menghina satu dengan yang lain, tetapi kita mau menjadi orang yang penuh dengan kasih Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari, kita semakin dekat dengan Tuhan, kita semakin luar biasa bersama dengan Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan, mari kita ingat kalau ada sesuatu yang kita bikin salah di hadapan Tuhan dengan hal ini. Kita sudah mengejek, kita sudah menghina, kita sudah memandang rendah saudara kita, atau kita di belakang-belakang kita menggeleng-geleng kepala. Nah, mari kita bereskan itu di hadapan Tuhan, sehingga kita mau melangkah maju. Kita menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang luar biasa bersama dengan Tuhan, karena Tuhan sendiri yang membenarkan kita. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Engkau dengar setiap seruan kami Bapa. Engkau dengar setiap permohonan kami Tuhan. Ampuni kami, basuh kami dengan darah, kuduskan kami, tahirkan kami, layakkan kami di hadirat Tuhan. Biarlah hati kami
kasih. Hati kami penuh dengan kasih Tuhan mengalir dan melimpah dalam kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan Yesus. Kau jangkau kami semua. Engkau lawat kami semua Tuhan pada siang hari ini, sehingga kami boleh berdiri teguh di hadapan. Kami tidak malu di hadapan, tetapi kami boleh berdiri berhadapan muka dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus ambillah. Roh Kudus nyatakan kuasa dan kemuliaan. Glory bagi-Mu Tuhan. Engkau telah pulihkan kami. Engkau telah pulihkan kami Bapa. Engkau telah pulihkan kami. Engkau kuatkan kami. Engkau teguhkan kami, sehingga kami boleh melangkah hari-hari yang ada di depan ini. Kami melangkah dalam takut akan Engkau. Kami melangkah dalam kemenangan demi kemenangan, karena Engkau Allah yang memberikan kemenangan dalam setiap kami Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti itu. Haleluya. 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 Glory bagi-Mu. Mari kita angkat pujian.
kemenangan demi kemenangan, karena Engkau memberikan kemenangan dalam setiap kami. Engkau Allah yang berperang bagi kami, Engkau yang menghancurkan setiap lawan-lawan kami, Tuhan. Terima kasih, dan pagi ini kami boleh belajar. Kami tidak memandang rendah saudara kami tidak memandang setiap orang di sekitar kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus, ambil alih kami, nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam setiap kami Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, urapi kami semua Tuhan. Biarlah kasih Tuhan memenuhi dalam hidup kami, sehingga kami semua yang telah dipanggil keluar Tuhan dari kehidupan yang lama, masuk dalam satu kehidupan yang baru bersama dengan Engkau. Kasih-Mu melimpah-limpah dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami semua yang telah ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini, mari Tuhan Engkau memberkati kami kembali dengan luar biasa. Bapa, menyatakan kuasa dan kemuliaan dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Taruh firman-Mu dalam hati kami, jadikan itu rema-rema bagi kami, firman yang hidup dan berkuasa dalam kami, yang memimpin kami dalam segala kebenaran Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan ajaib di tengah-tengah kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya, katakan amin. Salam. Silakan dulu kembali. Haleluya. Oke, kita akan memberikan persembahan. Mari. Oke, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengangkat setiap persembahan kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Saat pagi hari ini kami mengangkat setiap persembahan kami yang telah kami persiapkan dari rumah. Mari Tuhan Engkau memberkati setiap persembahan kami. Apapun yang kami bawa ini boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, maupun ada perpuluhan dan apapun persembahan-persembahan yang lain, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa. Engkau berkati kembali 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami, hari lepas hari. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya, katakan amin. Oke, tahun lalu 76 ya, benar ya? Biar saya tidak salah. Jadi 77, sudah 77 tahun. Kita tetap berdoa buat Bapak Ade, biar semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin luar biasa, ya. Walaupun tubuhnya semakin lemah, tetapi semangatnya tetap menyala-nyala. Amin. Haleluya. Oke, ada lagi, Bos? Gak ada, Tom? Gak ada. Oh iya, ini udah Juli, besok Agustus. Ya udah daftar itu pun.
oleh GBI, dan itu seluruh dunia berkumpul di Jakarta. Nah, jadi dukung doa untuk kali ini, biar ini boleh berlangsung dengan luar biasa dan sukses. Dan itu membutuhkan dana yang tidak sedikit, tapi kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang kaya, punya langit bumi dan segala isinya. Kalau kita serahkan sama Tuhan, berarti Tuhan sendiri yang menyelesaikan bagi kita. Amin. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setiamu. Engkau Allah yang hebat, Engkau dahsyat, dan Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Kami mau berdoa buat Bapak Ade yang besok tanggal 10 berulang tahun yang ke-77. Kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa. Engkau memberkati dia semakin hari semakin luar biasa di dalam Engkau. Biarlah ketika tubuhnya semakin hari semakin lemah, tetapi kami tahu satu perkara, bahwa semakin dia dekat dengan Engkau, semakin dia kuat dalam Engkau, dalam imannya. Tuhan, terima kasih Bapa. Mari Tuhan, Engkau memberkati dia, Engkau memberikan kekuatan baru, semangat baru. Kau bakar hatinya, membuat rohnya terus menyala-nyala di dalam Engkau, di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan dalam tangan kasih, berkati segala sesuatu yang dinikmati, baik makanan, minuman, vitamin dan obat-obatan semua yang dikonsumsi. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Bapak Ade dalam tangan kasih-Mu, untuk menambahkan umur setahun buat hamba-Mu. Tuhan, kami taruh dalam tangan-Mu untuk memberkati dia dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu. Kau hebat, Kau dahsyat, dan Kau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Kami juga berdoa Tuhan, di mana Kau telah pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, biarlah boleh jadi dalam satu nama, itu nama Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih, dan Engkau memberkati kami semua. Apapun yang kami kerjakan hari-hari ini, apapun yang kami usahakan hari-hari ini, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ini semua dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk para pemimpin kami di bangsa ini, Bapak Jokowi, Bapak Maruf Amin, dan semua pemimpin-pemimpin yang dipercayakan. Tuhan, mari Tuhan, Engkau memberkati mereka dengan hikmat, Engkau berikan mereka kekuatan baru dengan kesehatan yang luar biasa di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu. Tuhan, terima kasih Bapa, dan keputusan-keputusan apapun yang mereka ambil tentang bangsa ini, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau memberkati para pemimpin kami. Tuhan, Engkau memberkati setiap umat Tuhan yang ada di bangsa ini. Engkau memberkati bangsa ini, Tuhan, menjadi bangsa yang luar biasa. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan ajaib, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa. Tuhan, kami juga berdoa segala urusan yang kami kerjakan hari-hari ini, mari Tuhan masuk dalam tahap akhir. Biarlah semua boleh jadi di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, dan biarlah Tuhan kami boleh kembali punya dana, dan juga kami boleh menyelesaikan berbagai urusan kami yang ada, baik itu renovasi alat-alat musik yang kami butuhkan. Mari Tuhan ambil alih. Tuhan, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, dan juga kami butuh tempat parkir Tuhan, untuk baik untuk jemaat-Mu. Tuhan, di tempat ini Tuhan ada tempat di sebelah kami Tuhan yang
mereka mau lepas Tuhan dengan harga yang luar biasa, tapi kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan, terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha terus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Bapa